Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang matematika? Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi, di mana untuk sifat-sifatnya bisa kalian lihat di sini ya, ada poin dari A dan J. Untuk sifat-sifat limit fungsi ini sendiri sering juga disebut sebagai teorema limit utama. Nah, di sini ya keterangannya, untuk K merupakan konstanta serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk yang A itu limit X mendekati C dari K itu sama dengan K. Berarti ini contohnya misalkan gini ya, limit X mendekati 2 dari misalkan K kan konstanta tadi. Ini saya tuliskan saja misalkan. Untuk yang contoh yang Untuk contoh yang A misalkan gini. Untuk contoh yang A misalkan limit X mendekati 2 dari 10 misalkan. Nah, maka hasilnya juga akan berapa? Ya 10 berdasarkan sifat yang mana? Yang A ini ya. Karena kan apa tadi? Konstanta. Arti dari konstanta adalah suatu kita enaknya nyebut adalah angka gitu ya. K itu adalah angkanya gitu. Kemudian kalau untuk yang sifat kedua itu limit X mendekati C dari X itu sama dengan C. Misal di sini contohnya gini misalkan. Limit X mendekati 2 dari X, maka nilainya adalah 2. Sama kan nih ya? C ini 2, kemudian X. Nah, X-nya ini berupa variabel gitu ya. Biasanya X ataupun Y gitu. Kalau misalkan di sini Y, berarti sini Y, disesuaikan. Gitu ya. Kemudian untuk yang C. Untuk yang C yaitu limit X mendekati C dari X pangkat N. Maka dia akan sama dengan C pangkat N. Contohnya bagaimana? Limit X mendekati 2 dari misalkan X pangkatnya N. N itu berapa? Oh ya, N itu untuk bilangan bulat positif ya. Di sini syaratnya N itu buat bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dimulai dari berapa? Ya 1 sampai seterusnya. Kalau dalam garis bilangan itu yang arah ke kanan ya. Di sini misalkan saya ambil contoh berapa? 2 ya, boleh. 2 atau 3 lah. Oke. Sama dengan, nah, berdasarkan sifat itu kan sama dengan C pangkat N. C berapa ini tadi? 2 ya. Oke, kita tulis 2. 2 pangkatnya berapa di sini? 3. Jadinya berapa? 8 gitu ya. Paham kan maksud dari sifat-sifatnya ini? Kemudian untuk yang X ini merupakan si variabel, kemudian kalau ada K itu konstanta yang berupa angka-angka itu. Kemudian di sini C adalah limitnya. Itu ya, fx di sini adalah sebagai fungsinya. Gimana nih maksudnya? Oke, saya contohkan lagi yang D nih. Yang D misalkan limit X mendekati 2 dari kfx. Di sini K itu sembarang konstanta ya. Saya contohkan misalkan di sini 3x. Nah, soalnya seperti ini. Maka berdasarkan sifat ini bagaimana jadinya? Nih, K kan ke depan ya pindahnya ya. Tadinya di sini, dia pindah di depan. Maka kalian lihat di sini nih. 3 yang artinya konstanta, yang angkanya ini pindah ke depan. 3 berapa? Limit X mendekati 2 dari X. Gitu ya, berdasarkan sifat ini. Dan seterusnya sampai ke bawah. Paham ya? Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar? Nah, untuk limit fungsi itu biasanya ada limit fungsi aljabar dan trigonometri ya. Tapi untuk video ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabarnya. Di sini untuk menentukan limit fungsi aljabar sendiri itu ada 3 cara. Ini digunakan untuk yang bentuknya misalkan kalian sering menemui soal yang seperti ini. Limit X mendekati C dari fx. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk cara menentukan limit fungsi aljabar yang bentuk soalnya seperti ini.
Kalau misalkan nanti kalian menemukan limit yang X mendekati tak hingga, itu nanti caranya sedikit berbeda lagi ya. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya yuk. Oke, contoh pertama untuk yang substitusi langsung ya. Di sini ada limit X mendekati 4 dari X min 4 per X. Nah, untuk cara substitusi langsung itu caranya adalah begini. Oke ya. Sama dengan, nah, di sini arti dari substitusi kan artinya memasukkan ya. Jadi di sini adalah nilai X nanti kita ganti dengan berapa di sini? 4. Tergantung dari nilai yang ada di sini. Kalau misalkan 2 berarti X-nya diganti dengan 2 gitu ya. Kalau kita sudah mengganti nilai X dengan yang ada di sini, maka limitnya sudah hilang. Jadi ini sama dengan, yuk di dalam kurung ini kita ganti X-nya dengan 4. Jadi 4 min 4 per berapa? 4. Sama dengan 4 dikurang 4 dibagi 4 berapa? 1. Jadi sama dengan berapa? 3. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Terlalu mudah ya? Oke, saya kasih contoh lain misalkan. Di sini contoh yang nomor 2. Berapa misalnya ya? Misalkan limit X mendekati min 4 dari X plus 4 dikali dengan X plus 3. Nih, saya kasih contoh lain yang lumayan lebih panjang dari yang nomor 1 ya. Oke, ini bagaimana caranya? Sama. Ini kita tinggal mengganti X yang ada di sini dengan berapa? Min 4. Kalau kita sudah menggantinya dengan min 4, maka limit yang di sini sudah hilang gitu ya. Jadi sama dengan di sini X-nya kita ganti dengan min 4. Kemudian di sini plus 4. Kita kurungkan. Kemudian buka kurung, X-nya berapa? Min 4 plus 3 sama dengan min 4 ditambah 4 berapa? Punya utang 4 dibayar 4 ya. Kalau kita belajar pas SD ngitungnya kan gitu. Berapa? 0. Kemudian di sini dikalikan dengan berapa di sana? Negatif 4 ditambah 3. Punya utang 4 dibayarnya 3. Berarti posisinya masih utang enggak? Masih kan berapa? Min 1 ya, atau utangnya masih 1. Berarti di sini negatif 1. 0 dikali negatif 1 berapa? 0. Gitu ya. Karena semua berapapun itu kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ini sudah paham sampai sini? Sudah pasti ya. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya. Selanjutnya dengan cara pemfaktoran ya. Nah, untuk pemfaktoran ini ada syaratnya ya. Digunakan jika nilai limit X, misalkan ini, nilai limit X mendekati C dari Fx per Gx itu ketika disubstitusikan itu hasilnya akan 0 per 0. Nah gini, jadi kalau hasilnya 0 per 0 itu bukan nilai dari limitnya, maka kita perlu memanipulasi bagaimana caranya biar nanti hasil akhir bukan 0 per 0. Ini tidak boleh gitu ya. Jadi kalau hasilnya kita substitusi ini, maka lakukan dengan langkah pemfaktoran. Yuk kita coba. Apakah nomor 1 ini nanti ketika substitusi, kita substitusi nilainya X dengan 3 akan menghasilkan 0 per 0. Yuk di sini kita bahas, kita hitung bareng-bareng. Sama dengan yang nomor 1 ya. X kita ganti dengan 3. Jadi di sana ada 3 kuadrat plus 3 dikali 3 berapa? Langsung aja yuk, 9 ya. Dikurang dengan 18 per 3 kuadrat berapa? 9 dikurang 3 kali 3 9. Oke. Sama dengan di sini 9 tambah 9 18 ya, kurang 18 berapa? 0 per 9 kurang 9 0. Nah loh, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Maka dari itu kita perlu memanipulasi soal ini dengan cara apa? Pemfaktoran gitu ya. Kita coba yuk nomor 1. Nah, kita manipulasi dengan pemfaktoran bagaimana caranya, masih ingat nggak? Kalau untuk pemfaktoran bentuk seperti ini. Ini bentuknya A kuadrat plus B kuadrat plus C ya. Kalau kalian sudah pernah belajar fungsi kuadrat,
Nah, gimana nih difaktorkannya? Ini nanti kalian cari, ini bentuknya begini nanti. Nah, ini X, ini X. Kita cari dua angka di sini, di mana dia ketika dijumlah menghasilkan 3, kemudian ketika dikalikan menghasilkan min 18. Hayo, berapa angkanya? Kalau dijumlah 3 dikalikan min 18, kira-kira berapa ya? 6 dan 3, ya kan? 6 dan 3 kalau dikali, oh berarti salah satunya pasti negatif. Yang negatif kira-kira 6 atau 3? Lihat di sini. Oh, ternyata di sini plus 3. Pasti yang positif adalah yang angkanya besar. Berapa? 6 ya. Berarti di sini kita tulis X plus 6, di sini X min 3. Boleh nggak dibalik, Kak? Misalkan di sini X min 3, di sini X plus 6, boleh, sama saja. Kita cek 6 kurang 3 berapa? 3. 6 dikali min 3, min 18. Benar ya? Kalau nggak percaya kalian hitung aja nih. Ya, hitung sendiri tapi ya. Oke, di sini sorry, ini limitnya ketinggalan nih. Oke, saya tuliskan dulu limitnya. Limit X mendekati 3. Ini contoh yang nomor 1 ya. Ini berapa yang bawah? X kuadrat min 3X. Nah, ini juga kita faktorkan menjadi berapa? Karena dia sama-sama punya X ya, dua suku ini. Maka X-nya kita taruh luar nih. X dikalikan dengan di sini X min 3. X kali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. Benar kan ya? Oke. Tujuan dari pemfaktoran itu adalah agar bisa dicoret antara atas atau bawah, atau kita hilangkan ya. Nah, di sini lihat nih, sama-sama yaitu kan X min 3 sama X min 3. Oke, ini bisa dicoret nih. Tuh kan, hilang. Berarti tinggal X plus 6 per X. Yuk coba kita substitusi, apakah hasilnya masih akan 0 per 0? Oke, sama dengan kalau sudah kita substitusi, ingat limitnya hilang ya. Oke, jadi di sana adalah 3 plus 6 per berapa di sana? 3. 3 plus 6, 9 per 3. 3 nih hasilnya. Oh, ternyata bukan 0 per 0, artinya ini adalah nilai limit yang sesungguhnya. Gitu ya. Oke, selesai nomor 1, selesai. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, baik, lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, limit X mendekati 9 dari X kuadrat min 9X per X kuadrat min 81. Perhatikan. Nah, di sini untuk yang atas bisa nggak dibentuk yang ini tadi seperti nomor 1 yang atas. Ini bentuknya sudah beda ya sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan ada min 18 yang dia sebagai konstanta. Di sini tidak ada, berarti kita pakai cara yang kayak ini tadi. Nah, sama-sama punya X kan ya? Oke, berarti kalau sama-sama punya X, kita tulis dulu limit X mendekati 9. Dari langsung aja yuk, kita faktorkan yang ini. Berarti X-nya di luar, kemudian di sini ada X lagi, min 9. Bener kan? Kalau X dikali X hasilnya X kuadrat, kemudian kalau X dikali min 9, min 9X. Per di sini X kuadrat min 81. Kalau kita faktorkan jadi berapa nih? Kalau dibikin kayak gini bisa nggak kira-kira? Karena di sini kan 81 bukan bentuk X. Kalau ada nggak kira-kira yang bisa dikeluarkan seperti ini? Oke, kalian masih ingat nggak bentuk yang seperti ini? Saya tuliskan sini aja ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini kalau kalian kalikan hasilnya ini. Di sini jadi ini kira-kira bisa nggak dibentuk seperti ini? Oke, X kuadrat sudah memenuhi ya, A kuadrat. Kemudian untuk yang min B kuadrat, oh ini 81 kok bukan B kuadrat. 81 ini sama saja dengan berapa? Iya bener, 9 kuadrat. Jadi yang bawah ini bisa kita bentuk ya berdasarkan sifat yang itu. Jadinya berapa? Di sana X-nya sebagai A ya. Jadi X
plus B-nya berapa di sini? 9, karena 81 di sini itu adalah sama dengan 9 kuadrat gitu ya. Jadi di sini plus 9 itu dikali dengan A-nya berapa tadi? Oh, X min B, B-nya 9 gitu kan. Oke, jadi ada nggak yang bisa dicoret? Oh, ada, ini dia. Nah, kan? Kalau sudah dicoret, selanjutnya adalah lihat nih, apa? Substitusi kayak yang tadi ya. Coba kita substitusi. Sama dengan X-nya diganti dengan berapa? 9 ya. Berarti 9 per di sini 9 plus 9. Jadinya berapa nih? 9 per 18. Berapa? Ini sama-sama dibagi 9, 1 per 2. Soal berikutnya. Tentukan hasil dari limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Ini contoh untuk yang apa tadi? Perkalian dengan bentuk sekawan. Oke, saya singkat ya. Tadi udah kita bahas kan yang bentuk caranya. Yang pertama sudah substitusi, kemudian ada pemfaktoran, yang ketiga adalah perkalian dengan bentuk sekawan. Oke, syaratnya ini gini, jika dijumpai limit dengan bentuk akar dan tidak dapat difaktorkan secara langsung, maka dapat dikalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, sekawannya itu yang mana sih Mbak? Ini yang bentuk akar-akar itu, pokoknya kalau misalkan akarnya di atas ya sudah di atas, tapi kalau ini di bawah ya ini sekawannya dari akar yang bawah ini berapa sih gitu. Langsung saja kita jawab bersama yuk biar lebih jelasnya. Oke, ini saya tulis di sini aja ya, sama dengan, oke, saya ubah jadi warna merah aja lah biar bagus. Sama dengan, oke, limit X mendekati 4 dari berapa di sana? X min 4 per akar X min 2. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu yang mana sih? Yang ini loh. Nah, jadi di sini berubah nanti akar X plus 2. Loh, kok di sini plus Mbak? Iya, kalau di sini min dia diganti plus, kalau di sini plus dijadikan diganti dengan min gitu ya. Kemudian per berapa di sini? Akar X plus 2 juga. Sama dengan di sini kita tulis lagi limit X mendekati 4 dari, nah yang ini kita kalikan, kalau ada pecahan dikalikan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya berapa di sini? Oke, kita tulis yuk. X min 4 dikalikan dengan di sana berapa? Akar X plus 2. Di bawah ini jadinya oke, akar X min 2 dikalikan dengan akar X plus 2. Nah, itu ya, sama dengan limit X mendekati 4. Untuk perkalian yang salah satunya ini enggak ada akarnya, kalian jangan langsung kalikan, biarkan saja dulu, siapa tahu nanti bisa dicoret sama bawahnya nih. Oke, yang atas kita biarkan dulu aja ya. Kok gitu Mbak? Iya, ikuti saja dulu ya biar lebih jelas. Oke, di sana kita tulis lagi X min 4 dikali dengan akar X plus 2 per. Oke, untuk perkalian yang bawah ini masih ingat gak sifat yang ini? Yang tadi ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, bentuk ini kan kalau kalian lihat sama dengan ini ya, nih bentuknya. Jadi ini akan menghasilkan berapa? Akar X kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat, kan gini. Oke, jadi hasilnya adalah yang bawah akar X kuadrat berapa? X, ya kan? Kemudian dikurang dengan 2 kuadrat berapa? 4. Berarti X min 4. Nah, kan ada yang sama kan? Berarti di sini sama dengan limit X mendekati 4. Oke.
Yang ini tadi ada yang sama, jadi bisa kita coret. Tinggal berapa di sana? Tersisa akar X plus 2. Jadi ini coba kita substitusi nih nilai X nya dengan 4. Jadi sama dengan akar 4 plus 2. Akar 4 berapa sih? Ya 2. Berarti 2 plus 2 4. Hasilnya bukan lagi 0 per 0 ya. Jadi ini adalah nilai limitnya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan masih belum jelas atau ada cara-cara yang sedikit bingung, mungkin bisa kalian tinggalkan komentar di bawah. Oke, saya cukupkan untuk penjelasan limit fungsi aljabar hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.